Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, untuk materi terakhir, kayaknya ini baru masuk ya, PAI. Kemarin ada kegiatan terus ya, jadi tidak berlangsung pembelajarannya. Berarti mulai dari bab 5 ya, yaitu berpakaian secara islami. Nah, bisa dilihat ya, babnya masih banyak sekali sampai bab 11. Sedangkan waktunya masih terbatas. Jadi insya Allah buat, kayaknya UTS kan nggak ada ya. Kalau ada UTS mungkin nanti ada khusus ya. Hah, ada? Oh ada, jadi khusus. Ya kan ganti menteri pendidikan pasti beda itunya ya. Ya, berarti nanti mulai dari berpakaian secara islami. Tapi nanti insya Allah seperti biasa saya kasih kisi-kisinya biar nanti tidak begitu sulit untuk menghafalnya. Kalau bisa hari ini 2 bab langsung ya, sama sekalian kita kerjakan latihannya ya. Halaman 53 yaitu tentang berpakaian secara islami, bisa dilihat silahkan. Ya. Dalam Islam ya, segala sesuatu itu sudah diatur ya. Bahkan maaf ya, sampai hal-hal terkecil, hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia begitu ya, itu diatur, dijelaskan. Ini emang copot ya? Ya. Oh, udah copot ya? Ya. Jadi nggak apa-apa. Bagus ini buat ngeprank ya. Masih ngeprank. Ya. Ya udah biarin nggak apa-apa. Apaan, Pak? Ya nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, sekali lagi. Jadi dalam agama Islam itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang istilahnya bersifat tadi yang Ustadz bilang ya, yang tidak terpikirkan begitu. Misalnya apa? Contohnya hal-hal sunnah fitrah. Misalnya mencabut atau membersihkan bulu ketiak begitu ya. Itu mungkin tidak terpikirkan bagi orang-orang zaman dahulu begitu. Tapi dalam Islam diatur. Ya. Begitu juga masalah berpakaian. Masalah warisan. Masalah misalnya ada itu berkaitan dengan HAM itu, berkaitan hak asasi manusia dalam Islam gitu ya. Pandangan Islam bagaimana masalah ekonomi. Jadi banyak aturannya begitu ya. Tapi tentu saja adanya aturan itu biasanya kan untuk dilanggar ya aturan itu. Ya. Aturan itu untuk apa? Menjaga keselarasan ya antara manusia dengan manusia yang lain atau manusia dengan Khaliknya, penciptanya. Ya. Makanya dibuatlah aturan berpakaian. Dibuat aturan berpakaian, ya. Di mana nanti silakan dibaca dalil-dalilnya, kalian juga sudah tahu ya. Untuk seseorang ya, terutama bagi yang bukan mahramnya ya, bisa dilihat di halaman 57 itu ayatnya ya. Dikatakan kulil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum ya, yaitu ghaddul basar, menjaga pandangan, menjaga juga kemaluan ya. Untuk siapa saja di sini disebutkan ya, jangan dilihat ya kecuali kepada siapa? Suami ya, ayah suami, putra-putra mereka, putri-putri suami dan seterusnya.
Tapi bukan berarti depan ayah suami kalau nggak pakai baju begitu ya, bukan begitu ya, atau depan yang disebutkan ini bukan, tapi ada batasan. Kalau dengan yang mahram itu ada batasan tertentu ya. Dalam mazhab itu yang terkuat ya, memang pendapatnya beda-beda. Kalau untuk mahram ya, yang paling longgar itu mazhab Syafi'i, tapi kalau mazhab yang lain mengatakan ya ini tangan sama muka gitu, tangan sama muka ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang ya batas aurat perempuan untuk mahram itu adalah ini pusar sampai ini dengkul, apa lutut ya nanti sebutnya ya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi jangan talfik kalian mau ngambil yang mudah-mudah. Tapi bukan berarti kata saya juga ya tidak pakai, hanya pakai ini aja kolor saja begitu ya. Yang akhwat itu perempuan depan mertuanya nggak boleh, malah bahaya itu ya. Bahaya gimana? Nggak usah dijelasin ya. Bahaya kan nanti kalau di ini kan misalnya, paham nggak ngerti? Iya perempuan gitu. Hanya, iya kan di sini kan saya sebutkan tadi mahram itu siapa? Di sini nih yang boleh hendaklah menutup kerudung. Jadi pakai jilbab. Ya. Kecuali di sini kan ada pengecualiannya ya. Jadi yang boleh siapa? Melihat suami. Kalau suami boleh lihat semuanya tentu saja ya. Kalau suami makan udah ini ya. Sudah halal begitu. Malah ibadah ya melihatnya. Kecuali kalau ngelihat perempuan yang lain itu malah jadi dosa nanti ya. Nah, lalu atau ayah mereka, bukan berarti makanya kata Ustadz juga bukan berarti nanti kalau ke ayah sendiri lalu juga nggak pakai baju, bukan gitu. Tapi ada batasannya ya, ada batasannya kalau yang lain selain suami begitu ya. Nah, seperti itu. Jelas paham? Bisa pahami ya? Nah, jadi kalau yang jelasnya tetap saja pakai jilbab ya, pakai jilbab. Yang sepakat itu ulama ya ini, tangan dan juga muka begitu ya. Ya. Itu ya tentang batasan-batasannya. Lalu selain itu sebetulnya bagi perempuan ya, yang ini tuh yang lebih ditekankan. Jadi kalau misalnya kalian punya nanti anak perempuan, saudara perempuan ya, nanti bisa disampaikan hal ini ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya, makanya ini yang terkuat. Kalau sudah besar maka tidak boleh melihat ya. Wa asyara ila wajhihi wa kafaihi. Jadi tangan sama ini nih, ya. Dua tangan ini sama muka begitu. Itu yang sepakat ulama, ya. Lalu janganlah memakai pakaian yang ketat, betul ya. Jadi kasiyatun ariyatun, ya. Jadi pakai baju tapi ariyat, tapi telanjang, ya kan? Misalnya pakai legging begitu ya, kelihatan kemana-mana tetap saja ya, percuma begitu ya, pakai itu malah jadi bikin tambah nafsu kalau gitu ya, yang itu gitu. Ya, ya misal gitu ya. Makanya kan maaf ya, kalau di Aceh, saya tidak tahu di daerah mana, entah di Aceh entah di mana. Jadi misalnya, maaf ya, kalau ada pemerkosaan, sedangkan istilahnya yang wanitanya memakai pakaian yang tidak syar'i gitu ya, wanitanya juga dihukum gitu. Kenapa? Ya itu kan mengundang, ya kan? Ya, coba kalau pakai karung goni pasti nggak bakal diperkosa ya kan? Betul nggak? Kalau ditutupin semua gitu, ya kan? Iya makanya itu untuk melindungi. Makanya maaf ya, kalau di ini cerita dosen-dosen saya yang dulu belajar di Timur Tengah, itu kalau di Arab Saudi ya, atau jangan Arab Saudi lah, pokoknya Timur Tengah, nanti saya takut salah ya negaranya negara mana. Itu memang mereka itu biasa terjaga ya. Biasa terjaga. Jadi ketika di jalanan itu memakai cadar ya, memakai cadar. Ya kan di Arab Saudi begitu, udah pada umroh? Belum ya? Kalau yang Hafiz ya. Hafiz gimana di Arab? Pada pakai cadar nggak? Pada pakai cadar ya. Nah, seperti itu. Terlepas ya pendapat ulama, ada yang menyunahkan, ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan ini hanyalah adat istiadat kebiasaan. Terlepas dari itu ya. Tapi insya Allah ya, misalnya di sana itu
Saya pakai kitab juga dihukum juga. Iya kalau nggak salah saya pernah itu ya, tapi nanti cari aja ya situsnya atau apanya. Kalau dulu ya, kan kalau sekarang Arab Saudi juga udah mulai agak liberal, jadi boleh gitu sekarang katanya pakai pakaian apa bebas lah, sudah mulai dibebaskan katanya. Nah jadi ini waktu zaman dulu ya, jadi nggak boleh gitu ya pakai pakaian itu. Nah ini mungkin karena saking aman ya, saking tidak pernah melihat wanita ya kan, kalau ditutupin kan nggak kelihatan ya nggak. Coba tanya Hafiz, kelihatan nggak Hafiz? Mukanya kelihatan nggak? Tutup banget kan? Malah tutupnya itu matanya nggak tutup ya? Hah, matanya nggak ditutup? Burqa namanya itu ya kalau nggak salah pakaian itu. Iya kayak ini aja, kalian suka lihat satria baja hitam tidak? Kan ada ininya kan ketutupan mukanya tapi kan bisa ngelihat dari dalam. Ada kayak apa namanya lubang-lubangnya gitu ya, celahnya bisa melihat. Nah makanya ketika ada misal nih ya, ada orang Cina yang apalagi orang Korea gitu, istilahnya laki-laki tapi cantik, ya laki-laki tapi cantik, kan ada ya? Enggak ya, ini mah laki-laki tapi mukanya cakep gitu ya, jadi kan kayak perempuan cantik. Itu tuh hati-hati, bisa nanti maaf ya jadi di korban perkosa nanti, bukan perkosa tapi di itulah ya, disodomi begitu. Hati-hati ya. Ya makanya disunahkannya laki-laki itu ada jenggotnya, ada kumisnya, misalnya kumisnya dikit lah, pokoknya dibedakan lah. Jadi kan kalau ngelihat ada ininya kan jenggotnya kan, coba kalian lihat perempuan ada jenggotnya nafsu nggak? Seneng nggak? Ya kan cantik-cantik tapi berjenggot begitu kan, pasti kan mengurangi ya kan, tidak ini. Nah makanya jadi biar ngebedain ya. Makanya ada suatu ketika ini mah wallahu alam ya, benar tidaknya ini juga kata-kata dosen ya kan, ini bukan istilahnya sabda Nabi, bukan Al-Qur'an. Jadi entah benar entah tidak ya. Ya ada orang itu ganteng begitu ya, dari Cina dari mana begitu. Ya mungkin Korea atau Cina lah begitu ya, ganteng gitu. Wah itu diserbu, tapi untung dia jago kungfu gitu. Wah pada takut akhirnya. Ya itu karena biasa terjaga, biasa ini. Ya wallahu alam, mungkin emang orang Arab nafsunya gede kali ya atau gimana. Jadi istilahnya ya seperti itu. Wallahu alam ya. Makanya diturunkan agama Islam di Arab itu kan orang-orang jahiliyah gitu ya. Wallahu alam ya. Ini tolong jangan di apalagi kalau ada video orang Arab nafsunya gede nanti menghina Nabi ya kan. Nabi orang Arab. Bukan gitu maksudnya. Mungkin begitu ya yang Arab jahiliyahnya atau gini gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, makanya ya terlepas dari pendapat ulama begitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang ya, jadi ada aurat itu 3. Kalau dalam kitab Safinah itu atau syarahnya ya, kasih patu saja silakan dibaca. Ada aurat ketika dengan suami gitu ya, itu bebas ya, semuanya ada. Ada juga aurat sholat dan aurat ketika di luar sholat. Nah, aurat ketika sholat itu sama juga nanti auratnya nanti ketika melakukan ibadah haji ihram. Jadi nggak boleh pakai cadar, Nah, jadi sholat itu nggak boleh pakai cadar. Ya. Ya mukanya harus kelihatan. Itu juga sama ketika ihram juga nggak boleh pakai itu. Makanya coba kalau pas umroh coba ini buat pengalaman. Hafiz. Kalau pas sa'i tawaf ada yang pakai cadar nggak? Masa sih ada? Ya harusnya tidak pakai ya. Sa'i tawaf nggak ada kan? Pada dibuka kan? Iya kan nggak ada kan? Pas tawaf sa'i nggak ada kan? Tawaf ada. Oh beda-beda mazhab ya. Tapi gitu ya. Kalau yang saya tahu itu tidak dipakai. Pakai ini ya. Pakai. Atau mungkin itu terlalu cantik mungkin ya. Beda itu ya. Ada yang pakai cadar tapi dia buka tuh tapi ada juga masih. Oh gitu, ya. Ya tapi kalau yang saya tahu begitu ya, seharusnya tidak apalagi kalau haji, mungkin kan kalau umrah masih ini ya, kalau haji itu tidak. Kalau ihram dibuka ya itunya. Ya ada juga yang di luar sholat, di jalanan begitu ya. Nah itu sebagian memang itu ya pakai cadar begitu. Dalam mazhab-mazhab yang dalam yang saya baca ya, mereka mengatakan supaya untuk tidak menjaga fitnah. Supaya tidak terjadi fitnah ya, menjaga biar tidak jadi fitnah. Maksudnya gimana? Kalau yang cantiknya cantik banget begitu ya. Iya kan?
Kalau yang jelek mah ya nggak apa-apa. Merasa dirinya cantik ya berarti mungkin ditutup begitu ya. Dalam mazhab-mazhab ulama kayak mazhab Abu Hanifah, mazhab-mazhab yang lain, mazhab Syafi'i juga begitu. Jadi intinya ada yang menyunahkan, ada yang mewajibkan, ada juga yang menganggap itu adat istiadat itu kalau dalam istilahnya konteks ulama sekarang gitu ya. Ulama sekarang mengatakan mana ini dalilnya nggak kuat katanya ya. Ini mah kebiasaan bangsa Arab ya terserahlah terlepas dari itu ya. Tapi nih ya, misal ya, ini mah logika saja. Walaupun saya tidak mewajibkan atau menyunahkan itu mah terserah ya, terserah ulama itu ya. Istilahnya ijtihad masing-masing kalau memilih silakan pendapatnya. Nah, ini misal ya. Nah, ini misal. Ini di WC kan ya, WC ini ya. Misal ya, ini misal ya kan bukan beneran. Saya nggak nyuruh kalian ngintip WC ya, nggak. Nah, di sini ada kaki gitu, ya. Tapi ini nggak jelas. WC-nya WC laki, WC perempuan. Nah, kalian bisa nafsu nggak? Nafsu nggak? Kalian ngerasa gimana gitu? Ya. Ya. Maksudnya bahaya ini, parah. Nah, biasanya ya. Kalau sudah ngelihat, makanya orang dikatakan ganteng, cantik pasti nggak mungkin dari belakang, ya kan? Ya kan? Sama dari belakang, ya kan? Nah, bisa dikatakan ganteng atau cantik, kenapa? Ketika bisa ngelihat mukanya, oh misalnya Daud ganteng, gitu ya. Ini juga Usman, yang lain semua itu juga ya. Nah, itu kenapa? Karena ngelihat mukanya. Makanya dikatakan sebagai sumber fitnah itu adalah ketika ngelihat mukanya. Itu makanya ya sebagian ulama mengatakan harus pakai cadar. Ini mah untuk menghormati saya mah ya. Istilahnya jangan ada ninja. Itu kenapa ditutupin? Ada jenggotnya kali kayak. Atau pokoknya hal-hal yang istilahnya mendiskreditkan. Tapi itu ya. Nah, kalau misalnya cantik sekali ya seperti itu. Sama kayak laki-laki juga dikisahkan ya. Ini bukan dalil juga. Ini mah kisah sahabat begitu ya. Ketika ada laki-laki yang begitu gantengnya ya, wajahnya ini itu sampai pernah katanya ya kisah sahabat itu diusir karena menimbulkan fitnah. Jadi jangankan perempuan, laki-laki pun kalau terlalu ganteng mungkin ya di itu kan. Kalau dijabar gimana? Hah? Ya nggak gitu juga kali ya. Kalau laki-lakinya pakai kayak gitu. Ya enggak lah, itu mah mungkin tujuannya hanya untuk pertama mendiskreditkan Islam ya, merusak begitu. Terus kedua, ya itu mungkin emang sengaja untuk ngintip ya kan lumayan tuh. Ya kan nggak kelihatan. Ya emang ini mah rada itu ya, error itu ya. Wallahu alam ya. Yang jelas laki-laki itu tidak boleh menyerupai wanita. Itu kan udah menyerupai wanita, tidak boleh ya. Ya, nggak boleh. Jelas ya tentang pakaian, ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya. Ya silakan nanti dikerjakan yang ini. Ya. Terus yang kejujuran sekalian, bab yang selanjutnya tentang kejujuran. Ini jam berapa ya? Itu mau Jumatan kan? Masih lama. Ya, tentang kejujuran. Ya, hadisnya terkenal ya. Di ayat Al-Qur'an juga banyak ya. Kunu ma'as-shadiqin ya. Atau bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur ya. Hah? Sekarang bab yang selanjutnya, bab yang kejujuran. Jadi nanti ya sama. Jadi halaman evaluasi bab 5 silahkan nanti kerjakan ya. Esainya pilih 5 yang gampang-gampang. Ya. Sama yang bab 6 juga esainya 5 saja ya dikerjakan. Cari yang mudah saja. Ya. Tadi itu evaluasinya 68 sama nanti bab selanjutnya. Ya. Ya, selanjutnya lagi saya jelaskan tentang hadis bahwasanya jadilah orang jujur ya. Di sini hadisnya adalah alaikum bisidqi ya. Jadilah kalian orang jujur fa inna sidqa, bahwa kejujuran itu yahdi ilal birri, akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan, akan menunjukkan, membawa kepada surga. Wa may yazalur rajulu yasduku, ada seseorang laki-laki yang senantiasa dia berbuat jujur terus ya. Wa yataharra sidqa, dan berusaha untuk jujur, hatta yuktab indallahi siddiqan, nanti sampai
tetapkan di sisi Allah itu dia sebagai orang-orang jujur. Dan kebalikannya, wal kadziba sesungguhnya kebohongan, kedustaan ya itu membawa kepada kejahatan. Ya, wa innal fujura dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Makanya nanti ada seseorang yang terus aja berbohong, ya, dan berusaha untuk berbohong sampai ditetapkan di sisi Allah bahwa dia adalah orang yang kadzaban, senantiasa berbohong, ya. Makanya pernah lihat Ipin Upin kisah tentang yang ini penggembala kambing, ya. Kan ada penggembala kambing, ya, bercanda, ada singa, ya kan? Pernah tahu ya kisah anak kecil tuh ya. Nah, ada singa, tapi dia berbohong, ya. Oh, serigala ya, maaf bukan singa, serigala ya. Ya, ada serigala begitu, ya. Tapi hanya bercanda saja, biar rame ini sepi banget. Orang kampung datang, ya. Pas datang mana ini nggak ada. Ketawa katanya ya, ngetawain. Kalian ketipu katanya. Nah, besoknya lagi gitu lagi. Ada apa namanya? Serigala. Kedua harinya gitu, ya. Berbohong lagi. Ketiga kalinya orang sudah tidak percaya. Ya, dianggapnya dia adalah pendusta begitu ya. Sampai akhirnya ternyata yang datang adalah serigala, atau dalam cerita saya nggak apa-apa singa ya, sekalian mati itu ya pengembalanya biar lebih sadis ya. Nah, itu ya. Jadi istilahnya kalau sudah dianggap pembohong, ya, dianggap pendusta, ya sudah nanti dicap. Malah kalau orang itu sekali dua kali siapa jadi bohongin, ya. Sama berarti sama yang halaman 83 ya. Nanti yang sudah boleh dikumpulkan. 83. Nanti pulang, Ya, di buku langsung aja. Ya, 68, 83, bab 6 sama bab